Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Nurrahima dengan NPM 51621120039 akan menjelaskan tentang pengantar proses keterlibatan dalam mata kuliah audit internal. Adapun ruang lingkup dari pembahasan kali ini yaitu pengertian keterlibatan jaminan, pengertian keterlibatan konsultasi, contoh keterlibatan, tahapan proses keterlibatan jaminan, dan tahapan proses keterlibatan konsultasi. Keterlibatan menurut IPPF Standar atau Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal nomor 1200 tentang kecakapan dan kecermatan profesional, penugasan harus dilaksanakan dengan menggunakan keahlian atau kecakapan dan kecermatan profesional atau due professional care. Keterlibatan dibagi menjadi dua, yaitu keterlibatan jaminan atau assurance dan keterlibatan konsultasi. Keterlibatan jaminan. Jasa jaminan atau assurance merupakan kegiatan penilaian bukti secara objektif oleh auditor internal untuk memberikan pendapat atau simpulan mengenai suatu entitas, operasi, fungsi, sistem, atau permasalahan-permasalahan lainnya. Sifat dan ruang lingkup suatu penugasan asuransi atau keterlibatan jaminan ditentukan oleh audit internal. Pada umumnya, terdapat 3 pihak yang berperan serta dalam melaksanakan keterlibatan jaminan. Yang pertama adalah seorang atau kelompok yang terlibat secara langsung dengan entitas, operasi, fungsi, proses, sistem, atau permasalahan lainnya, disebut pemilik proses. Yang kedua adalah seorang atau sekelompok orang yang melakukan penilaian atau assessment, disebut auditor internal. Dan yang ketiga, seorang atau sekelompok yang memanfaatkan hasil penilaian atau assessment, disebut pengguna. Keterlibatan konsultasi. Jasa konsultasi adalah jasa yang bersifat pemberian nasihat yang pada umumnya diselenggarakan berdasarkan permintaan spesifik dari klien. Sifat dan ruang lingkup jasa konsultasi didasarkan atas kesepakatan dengan klien. Pada umumnya terdapat 2 pihak yang berperan serta dalam pelaksanaan jasa konsultasi. Yang pertama adalah seorang atau sekelompok orang yang memberikan nasihat atau audit internal, dan yang kedua adalah seorang atau sekelompok orang yang menerima nasihat. Dalam hal ini bisa klien penugasan. Ketika melaksanakan jasa konsultasi, audit internal harus selalu mempertahankan objektivitas dan tidak menerima atau mengambil alih tanggung jawab manajemen. Berikut beberapa contoh keterlibatan jaminan. Secara langsung bisa menilai kinerja proses bisnis. Proses kinerja yang menarik dapat mencakup misalnya, yang pertama adalah efektivitas dan efisiensi operasional yang tercermin dalam metrik seperti peringkat kepuasan pelanggan, siklus waktu, pergantian karyawan, dan lain-lain. Yang kedua adalah keandalan pelaporan sebagaimana tercermin dalam metrik seperti jumlah dan besaran moneter dari penyesuaian akhir periode. Yang ketiga adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku sebagaimana tercermin dalam metrik seperti jumlah kecelakaan yang dilaporkan. Kemudian contoh berikutnya adalah menilai kecukupan desain dan efektivitas operasi dari kontrol tingkat entitas. Kontrol tingkat kepentingan entitas dapat mencakup misalnya yang pertama adalah kontrol atas pengesampingan manajemen, yang kedua adalah proses penilaian risiko tingkat dan tingkat entitas organisasi, yang ketiga adalah kontrol untuk memantau hasil operasi,
Dan yang keempat adalah kontrol atas proses pelaporan keuangan akhir periode. Berikut beberapa contoh keterlibatan konsultasi. Yang pertama adalah menyediakan layanan konsultasi seperti saran untuk manajemen senior atas implikasi resiko dan kontrol penerapan solusi IT yang canggih. Yang kedua adalah saran untuk pemilik proses tentang bagaimana mereka dapat merampingkan proses untuk mendapatkan efisiensi operasional. Yang ketiga adalah saran untuk manajer di semua tingkatan organisasi tentang bagaimana mendokumentasikan dan menggeneralisasi penilaian risiko dan kontrol mereka. Contoh lainnya adalah memfasilitasi kegiatan penilaian diri seperti yang pertama adalah penilaian manajemen senior terhadap risiko bisnis yang mengancam secara keseluruhan. Dan yang kedua adalah penilaian pemilik proses terhadap risiko yang mengancam proses mereka. Kedua, keterlibatan tersebut memiliki tahapan yang sama, yaitu yang pertama adalah tahap perencanaan, yang kedua adalah tahap pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahap pelaporan. Proses keterlibatan jaminan. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Di antaranya adalah tentukan tujuan dan lingkup keterlibatan jaminan. Ini adalah tugas penting pertama dalam tahap perencanaan tentang menentukan apa yang ingin dicapai dalam keterlibatan jaminan. Yang kedua adalah pahami auditi, termasuk tujuan dan asersinya. Karena kita tidak mungkin melakukan audit secara efektif jika kita tidak cukup memahami apa yang akan diaudit. Suksesnya suatu keterlibatan jaminan sangat bergantung pada pemahaman auditi dan tujuan bisnis memberi petunjuk tentang apa yang ingin dicapai auditi. Kemudian identifikasi nilai resiko. Karena keterbatasan waktu dan sumber daya, memang tidak semua resiko dapat direview selama suatu penugasan. Oleh karena itu, audit internal harus melakukan penilaian resiko. Selanjutnya adalah evaluasi rancangan pengendalian. Evaluasi ini misalnya akan digunakan untuk menentukan apakah pengendalian telah dirancang dengan baik dan benar dan berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian selanjutnya adalah buat rencana pengujian. Menurut IIA Practice Guide berjudul Audit Reports Communicating Assurance Result, merumuskan unsur-unsur observation yang terdiri atas kriteria, condition, cost, dan effect. Tahapan selanjutnya adalah buat program kerja dan yang terakhir adalah alokasikan sumber daya untuk keterlibatan jaminan. Tahapan berikutnya dalam proses keterlibatan jaminan yaitu tahapan pelaksanaan. Adapun langkah-langkahnya yaitu laksanakan pengujian untuk pengumpulan bukti, kemudian evaluasi bukti-bukti yang dikumpulkan dan buat kesimpulan, dan yang terakhir adalah buat temuan dan rumuskan rekomendasi. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan pelaporan, terdiri atas laksanakan evaluasi temuan dan proses peningkatan. Yang kedua adalah laksanakan komunikasi keterlibatan jaminan interim dan sementara. Yang ketiga adalah siapkan komunikasi keterlibatan jaminan final. Dan yang selanjutnya adalah distribusikan komunikasi keterlibatan jaminan final baik yang formal maupun tidak formal. Dan yang terakhir adalah laksanakan pemantauan dan prosedur tindak lanjut.
Kita beralih ke proses keterlibatan konsultasi. Pada proses keterlibatan konsultasi, mencakup langkah-langkah yang sama seperti proses keterlibatan jaminan. Namun, setiap langkah mungkin tidak diperlukan untuk setiap keterlibatan konsultasi, dan banyak langkah dapat dilakukan secara berbeda. Adapun tiga fase utama, yaitu perencanaan keterlibatan, pelaksanaan, dan komunikasi, tetap sama dengan keterlibatan jaminan. Berikut adalah hierarki tujuan keterlibatan konsultasi. Yang pertama dibagi menjadi dua goal, yaitu tradisional dan additional. Untuk traditional purpose, yaitu memberikan informasi kepada klien, kemudian memecahkan masalah klien, melakukan diagnosa yang mungkin perumusan kembali masalahnya, kemudian membuat rekomendasi berdasarkan diagnosa, dan membantu implementasi dari pemecahan persoalan yang diusulkan. Untuk additional goals, yaitu membangun konsensus dan komitmen mengenai tindakan perbaikan, kemudian memfasilitasi pembelajaran klien, yakni mengajari klien bagaimana memecahkan masalah serupa di kemudian hari, dan yang terakhir adalah secara permanen, memperbaiki efektivitas organisasi. Proses selanjutnya yaitu proses keterlibatan konsultasi. Yang pertama adalah tahapan perencanaan. Auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap perikatan, termasuk tujuan perikatan, ruang lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya. Auditor internal juga harus membangun kesepamahaman dan konsultan perikatan tentang tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab masing-masing, dan harapan lainnya. Program kerja untuk keterlibatan konsultasi dapat bervariasi dalam bentuk dan konten tergantung pada sifat keterlibatan. Tahapan kedua yaitu tahapan pelaksanaan. Auditor internal harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan perikatan. Jenis informasi yang diidentifikasi, dianalisis, dievaluasi, dan didokumentasikan akan bervariasi tergantung pada sifat keterlibatan seperti sifat, waktu, dan luasnya prosedur audit internal yang dilakukan. Tahapan terakhir yaitu tahapan pelaporan. Audit internal harus mengkomunikasikan hasil penugasan. Komunikasi harus mencakup tujuan, ruang lingkup, dan hasil keterlibatan. Komunikasi kemajuan dan hasil keterlibatan konsultasi akan bervariasi dalam bentuk dan konten tergantung pada sifat pertunangan dan kebutuhan. Saran mengenai hal-hal tertentu yang menarik akan berbeda dan dari hasil fasilitasi atau keterlibatan pelatihan. Demikian materi tentang pengantar proses keterlibatan dalam mata kuliah audit internal dari kelompok 6. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.